warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan kita akan mereaksi sebuah video yang lagi viral. Oke, kita langsung aja ke videonya. Maka buruh Jawa Barat menyampaikan Deddy Mulyadi itu bapak konten anti buruh. Dia pasti akan dibales dengan kontennya lagi. Saya begini. Lihat aja kebijakannya. Nggak usah balas Pak Gubernur Jawa Barat pakai konten-konten itu. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Enough is enough. Cukuplah. Kok dihapus? Kok dicoret? Kok dihilangkan UMSK Kabupaten Kota Jawa Barat? Stoplah kontennya, stop kontennya. Dan nggak usah dijawab sikap buruh ini, sikap KSP ini oleh kontennya Pak Deddy. Kami nggak butuh itu. Nggak usah dijawab dengan konten. Itu pencitraan. Tapi tahukah Pak Deddy Mulyadi, kata buruh Jawa Barat ya, kata buruh Jawa Barat, saya dapat informasi, pembohong. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Dalam satu pertemuan tanggal 24 Desember sebelum diputuskan UMK dan UMSK se-Provinsi Jawa Barat, beliau di hadapan petinggi-petinggi kepolisian yang memfasilitasi dan serikat-serikat buruh se-Jawa Barat menyampaikan Deddy Mulyadi ini tidak akan ada perubahan yang diberikan atau tidak ada penghilangan apapun yang direkomendasikan UMK dan UMSK dari Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Itu perkataan Deddy Mulyadi. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya, omongannya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya sampaikan ya bahwa dialog rekonsiliasi, konsolidasi terhadap 8 UMSK yang menjadi bahan perdebatan sudah selesai. Dan hari ini jam 9 pagi Kadisnaker Provinsi Jawa Barat bertemu dengan saya untuk melihat hasil dari konsolidasi, rekonsiliasi dari 8 usulan tersebut. Dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini. Dan saya sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini, dipersilahkan. Dengan catatan, tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik, karena fasilitas publik itu adalah milik negara, dibangun didasarkan dari pendapatan daerah, dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat yang bayar pajak. Dan kalau rusak maka harus diperbaiki atau dibangun kembali, dan itu menggunakan dana masyarakat lagi, yang pada akhirnya nanti jalannya kita tidak lagi selesai seperti yang diharapkan. Nanti fasilitas pendidikan terkurangi, nanti fasilitas kesehatan terkurangi, yang rugi adalah masyarakat. Pokoknya saya akan terus bekerja untuk kepentingan semua, agar buruh sejahtera tapi dunia usaha pun terus berkembang. Karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para buruh yang sudah bekerja, pemerintah juga harus berpikir ada antrian panjang orang yang melamar kerja. Jadi gubernur itu harus siap dengan 2-3 hal. Pertama, didemo oleh masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, didemo oleh buruh yang sudah mendapat pekerjaan tetapi ingin meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, didemo juga oleh orang yang di PHK oleh perusahaannya karena ingin mendapat keadilan karena tidak terima di PHK. Itulah tugas gubernur, dan kita nikmati saja dengan senyuman. Mari bekerja untuk Jawa Barat istimewa. Assalamualaikum, sampurasun.
hari ini KSPI dan Partai Buruh melakukan aksi awalan, ya, seyogyanya di depan Istana Negara. Aksi menuntut dua hal. Satu, penolakan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026 dan mendesak gubernur untuk mengesahkan segera nilai UMSP, upah minimum sektoral provinsi DKI Jakarta 2026. Yang kedua, meminta tanpa syarat Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan nilai upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK 2026 di 19 provinsi yang sudah dihilangkan, dikurangi, dan dihapus oleh SK Gubernur 2 hari yang lalu. Kami minta itu dicabut dan direvisi menjadi SK Gubernur yang baru. UMSK-nya di 19 kabupaten kota dihidupkan kembali sesuai rekomendasi Bupati Wali Kota. Assalamualaikum, Sampurasun, Lejeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan, dan membawa harapan. Ini saya sampaikan ya, muncul sebuah pemberitaan bahwa Gubernur Jawa Barat tidak aspiratif terhadap buruh, tidak mau menetapkan UMSK di Kabupaten Purwakarta, dan melakukan ancaman demonstrasi. Perlu saya sampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh usulan dari kabupaten kota sesuai dengan usulan yang disampaikan. Sedangkan Kabupaten Purwakarta, UMK-nya sudah kami tetapkan dan UMSK-nya tidak ditetapkan karena tidak ada usulan UMSK. Ini saya lampirkan surat yang disampaikan oleh bupatinya, tidak mencantumkan angka-angka rupiah usulan dari UMSK-nya. Terus apa yang harus kami tetapkan? Berbeda dengan Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang mengusulkan UMSK dan angka-angka yang harus ditetapkannya. Ini adalah bahan koreksi bagi semua, agar usulan yang disampaikan ke gubernur harus memiliki kelengkapan administratif dan dasar hukum yang kuat. Semoga kita semua bisa terus berjalan, berkarya, bekerja, berproduksi demi kebaikan bangsa. Saya tetap konsisten memegang teguh bahwa UMSK itu penting dalam penetapan buruh. Tetapi saya tidak bisa menetapkan apabila usulannya tidak ada. Menolak nilai kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta sebesar 3,6% atau dirupiahkan Rp165.000, sehingga UMP DKI dari 4,9 juta rupiah per bulan menjadi 5 juta. Menolak keras. Alasannya sederhana. Kenapa giliran dirimu sendiri kamu pikirin, giliran rakyat kamu nggak pikirin? Apa maksudnya? Kamu kan PNS. Kamu naiknya 8%. Masa rakyat naiknya 3,6%? Otakmu di mana? Otakmu di mana? Para gubernur-gubernur itu. Para menteri. Kamu dirimu sendiri naik 8%. Rakyat naiknya 3,6%. Otakmu di mana? Menolak nilai kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta sebesar 3,6% atau dirupiahkan Rp165.000, sehingga UMP DKI dari 4,9 juta rupiah per bulan menjadi 5 juta. Menolak keras. Alasannya sederhana. Kenapa giliran dirimu sendiri kamu pikirin,
Di giliran rakyat kamu nggak pikirin. Apa maksudnya? Kamu kan PNS. Kamu naiknya 8%. Masa rakyat naiknya 3,6%? Otakmu di mana? Otakmu di mana? Para gubernur-gubernur itu. Para menteri. Kamu dirimu sendiri naik 8%. Rakyat naiknya 3,6%. Otakmu di mana? Saya putuskan untuk teman-teman ini besok berdiskusi bahwa timnya, dan tidak boleh ada tekanan politik, tidak boleh ada tekanan massa, semua bicarakan secara rasional dan semua pihak dilibatkan secara rasional, baik akademisi maupun kalangan dunia usaha, dua-duanya harus bersepakat, ya kan? Jadi terutama adalah Serikat Pekerja dan Apindo-nya harus bersepakat. Kenapa? Agar tidak menjadi rawan gugatan. Karena bagi saya, pengusaha buruh saling membutuhkan. Nggak bisa aku-akuan, nggak bisa aku main. Buruh tanpa pengusaha nggak ada arti. Pengusaha tanpa buruh juga tidak ada arti. Pemerintah juga tanpa dunia usaha nggak ada arti. Mau dari mana bayar pendapatan negara? Kan banyak kan jadi sektor pajak. Ini kan semuanya harus dilindungi. Itu yang pertama. Karena yang kedua, bahwa seluruh rangkaian ini adalah rangkaian administratif dan rangkaian kesejahteraan, bukan rangkaian politik. Saya selalu mengambil sikap administratif, sikap kesejahteraan, dan sikap profesional sebagai birokrat, gitu loh. Bukan sikap sebagai partai politik atau sikap sebagai tokoh yang mewakili kepentingan manapun. Ini sikap saya, dan besok silahkan dibicarakan dengan baik, dan ke depan penetapan UMK dan UMSK tahun 2026 akan modelnya begini. Jadi setiap usulan tidak langsung masuk di ACC, diumumin, diuji dulu. Nanti Bu, nanti harus ada waktu minimal 3 hari untuk satu-satu bahas, timnya mempertanggungjawabkan uji. Jadi tidak kayak sekarang, masukin gubernur tugasnya kakak. Nah, gimana? Saya juga nggak tahu yang diteken apa. Kenapa? Kan dikejar waktu. Harus diumumin sekarang. Sebentar lagi ada Natalan jam 18. Pak Gubernur tunggu di katedral. Tanda tangannya TTE. Ya karena TTE kan udah selesai belum para budak, udah tanda tangan aja. Ya TTE kan saya teken. Teken kan mesin kan itu. Nah, ke depan diuji seperti ini sama dengan menguji APBD. Seperti ini. Ini prinsip transparansi yang disampaikan Gubernur Jawa Barat. Untuk itu silahkan teman-teman mengkonsolidasikan dengan tim Dewan Pengupahnya yang berdiskusi yang sesuai dengan SK-nya, kemudian nanti tempatnya besok saya tentukan, tertutup, dan kemudian menguji sahih, dan pulang dari situ kedua-duanya harus saling bersepakat. Untuk apa? Kelangsungan industri Jawa Barat. Kita bayangkan, masih mending di Jawa Barat tuh wilayahnya beda-beda. Dari sini lari ke sini, yang dari Kerawang misalnya lari ke Majalengka, ya lumayan, masih larinya di Jawa Barat. Kalau larinya ke tempat lain kan lebih berat. Untuk itu Pak Eman, saya juga tidak mau juga kalau di Bapak ini upahnya juga terlalu sangat rendah. Saya ingin investasi masuk karena pekerjanya profesional, bukan karena upahnya rendah. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menyatakan siap melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait penetapan dan revisi upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK tahun 2026. KSPSI menilai kebijakan UMSK di 19 kabupaten dan kota di Jawa Barat tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 tentang pengupahan, serta dinilai telah menghilangkan hak buruh. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan langkah hukum akan ditempuh setelah surat keputusan UMSK resmi diberlakukan. Selain melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum terhadap Gubernur Jawa Barat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, KSPI juga memastikan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Bandung. Gugatan tersebut rencananya akan diajukan paling lambat pada 5 hingga 6 Januari 2026 terkait surat keputusan UMSK Jawa Barat yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hari ini rekomendasi ya Pak?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Risa, Saya kira setengah menit Pak. biasa ya. Masih ada. Aspirasi dari teman-teman, sok silakan. Ya, terima kasih. Saya Ira Pak. Yang pertama saya masih terkait dengan penafsiran. Jadi hari ini dalam kacamata saya yang menggugurkan KBLI itu adalah multitafsir terkait dengan yang dimaksud dengan memiliki karakteristik dan resiko kerja yang berbeda dari sektor yang lainnya. Dalam pasal penjelasan PP 49 yang dimaksud itu apa? Adalah pada sektor tersebut terdapat tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan pada sektor yang bersangkutan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan mengenai tingkat resiko kecelakaan kerja dan atau peraturan perundang-undangan di perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, hasil dari analisa tersebut Pak, kemudian muncul itu nantinya itu ada yang resiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Maksud saya, pemerintah jangan hanya memasukkan KBLI yang punya resiko tinggi dan sangat tinggi saja. Karena kenapa? Fakta di lapangan, saya Ila Laila Pak dari Purwakarta pernah bekerja di satu perusahaan yang saya lihat kemarin KBLI-nya masuk ke dalam resiko sedang, padahal di dalam perusahaan itu memakai cairan kimia yang sangat berbahaya. Jadi KBLI yang kemarin yang muncul pada di situ resikonya sedang Pak Firman, di dalam perusahaan itu pakai namanya karbon disulfida, bukan dis. Karbon disulfida itu di perusahaan luar negeri udah nggak boleh pakai Bu. Tapi di dalam perusahaan itu yang katanya KBLI-nya resiko sedang, dia masih pakai, masih memakai bahan-bahan kimia dan sebagainya. Maksud saya hal itu sepertinya sudah debatable selesai di kabupaten kota Pak. Jangan hanya keluar kemudian secara administrasi itu dia masuk resikonya sedang, fakta di lapangannya belum tentu dia mempunyai resiko sedang. Fakta di lapangannya teman-teman berhadapan dengan resiko yang sangat tinggi, kegilaan, sakit, macam-macam Pak. Bahkan di perusahaan tersebut yang sampai dengan hari ini banyak orang yang dipasang ring jantung Pak. Masuk, pekerja masuk sehat, kemudian keluar dalam keadaan tidak sehat. Itu yang KBL-nya resiko sedang Pak. Oleh sebab itu, maksud saya mau dia sedang, mau dia dipandangnya rendah, tapi karena PP-nya menyampaikan dia punya risiko yang berbeda, selayaknya catatan untuk Pak KDM memang dimasukkan ke dalam sektoral tersebut. Jadi jangan dihapus. Dan itu sekali lagi sudah selesai debatable di kabupaten kota, dan kami juga berharap kenapa itu harus sesuai dengan rekomendasi, karena teman-teman kabupaten kota lah yang tahu faktanya di lapangan seperti apa, bukan hanya secara administrasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu lagi terakhir Pak. Sekuat apapun kamu melawan orang jujur dengan cara yang curang, kamu tidak akan pernah menang. Kamu bisa menghinanya, merendahkannya di depan orang banyak. Kamu juga bisa bersekongkol untuk menjatuhkannya. Tetapi ingat, kamu tidak akan pernah bisa menang melawan orang jujur. Orang jujur itu memiliki sejenis energi yang bisa menghisap energi orang-orang yang memusuhinya. Proses itu berlangsung ketika orang jujur diam saat dihina dan dijatuhkan. Ini memang sulit dijelaskan oleh nalar, tetapi pada intinya ini adalah terjadi pertarungan antara energi baik dan energi buruk yang akan dimenangkan oleh energi baik. Karena kita tidak bisa mengenali kejujuran seseorang. Dan jika kamu memang melawan orang jujur, tunggu saja ending yang akan kamu dapat di akhir cerita. Intinya untuk menjadi tinggi, kita jangan pernah sekali-sekali mencoba menghina dan menjatuhkan siapapun. Banyak yang marah saat dengar upah minimum provinsi. Katanya terlalu kecil, katanya pemerintah tak berpihak. Tapi jarang yang mau jujur bertanya, kalau upah dipaksa naik tanpa hitungan, siapa yang pertama tumbang? Di Jawa Barat, UMP 2026 ditetapkan bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Kang Deddy Mulyadi paham, keadilan bukan tentang ikut solak-solai, tapi berani menahan diri. Karena buruh butuh upah, namun buruh juga butuh pabrik tetap hidup. Kita sering lupa, lapangan kerja tidak lahir dari amarah, tapi dari kebijakan yang sanggup menjaga keseimbangan. Pahit memang, tapi kadang yang pahit itulah yang paling banyak menyelamatkan banyak orang. Banyak yang marah saat dengar upah